Bahagia, siapa sih yang tidak ingin memiliki hidup yang bahagia di dunia ini? Saya yakin semua dari kita pasti menginginkan kebahagiaan untuk menghiasi hari-hari kita. Sudah menjadi sifat alamiah manusia yang selalu menginginkan kebahagiaan dan menjauhi kesakitan atau penderitaan. Tentu kalian juga ingin hidupnya bahagia, bukan? Nah, video ini akan memberikan gambaran bagaimana kalian akan bisa hidup dengan bahagia. Ada 10 cara hidup bahagia tanpa merasa terbebani. Tentu yang bisa diterapkan oleh kita semua. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa silahkan subscribe yang belum subscribe. Berikan like serta komentarnya. Jangan lupa jika ini ada manfaat silahkan share. 10 cara untuk bahagia tanpa merasa terbebani. Yang pertama, fokus pada hal positif. Terkadang kita tanpa sadar selalu berpikir negatif pada orang lain, bahkan pada diri kita. Tentu ini sangat merugikan kita. Berpikir negatif adalah racun yang menjauhkan kita dari hidup yang bahagia. Jadi, berhentilah berpikir negatif dan mulai berpikir hal-hal positif yang ada di sekitar kita atau hal positif yang menjadi tujuan kita. Luangkan waktu 1-2 menit setiap harinya untuk berpikir hal-hal yang positif dan tentunya menyenangkan. Misalnya saja, saya sangat bersyukur atas segala hal yang saya miliki. Jangan pernah meremehkan kata-kata positif yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri loh. Tentu berpikir positif bisa saja dilakukan mulai dari mengenal hal baik kita di antara kekurangan kita. Hal baik orang lain di antara kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Dan kita hanya memikirkan yang baik-baik saja dari orang tersebut. Kedua, merayakan setiap prestasi yang diraih. Keberhasilan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita capai, tentu ketika kita merayakannya akan menimbulkan yang namanya rasa bahagia. Pernah merasakan gagal itu hal yang wajar, tidak perlu bersedih atau berkecil hati. Yuk hibur diri kita dengan semangkuk es krim saat kita menghadapi kegagalan. Meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Selain kegagalan, kita juga pernah loh mengapresiasi diri dengan merayakan setiap prestasi diri yang kita raih. Misalnya, kita mendapat pujian dari klien yang sebelumnya sangat menyebalkan. Wah, itu sebuah prestasi loh. Traktir diri Anda dengan mie ayam kesukaan, bakso, atau makanan favorit lainnya, itu juga boleh. Atau ketika Anda berhasil meraih sesuatu atau mendapatkan penghasilan tambahan di luar bulanan Anda. Bisa jadi Anda membelikan barang yang mungkin jadi bagi Anda itu penting sekali dan diharapkan. Itu juga termasuk bagaimana menghargai prestasi atau keberhasilan diri. Yang ketiga, miliki keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Banyak orang yang merasa stres dan tidak bahagia dengan pekerjaan dan kehidupan mereka. Karena mereka gagal untuk menyeimbangkannya. Untuk memiliki kehidupan yang bahagia tanpa beban, tentu kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. Jangan mencampur adukkan masalah pekerjaan ke dalam urusan keluarga. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sudah di ruang kerja, ya semestinya kita fokus di pekerjaan.
Tidak ada manfaat membawa masalah yang ada di rumah kemudian dibawa ke tempat kerja atau sebaliknya. Keempat, berdoa secara rutin. Apakah kalian merasa kehidupannya sangat menyedihkan dan penuh dengan beban? Mungkin salah satu alasannya karena kalian kurang berdoa kepada Tuhan. Hubungan vertikal antara kita dan Tuhan tentu sangatlah penting. Dengan menceritakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, tentu beban kita akan terasa lebih ringan. Dan tentu kita juga akan dilatih rasa syukur atas apa yang kita alami, atas apa yang sudah terjadi. 5. Melakukan kegiatan kreatif. Coba deh bergabung dengan aktivitas-aktivitas yang mengasah kreativitas kita. Kita jamin rekan-rekan akan merasa lebih terhibur dan bahagia dengan kehidupan Anda. Kebanyakan orang yang kreatif akan jarang merasa stres atau sedih loh. Kenapa begitu? Ya, karena mereka selalu mengimajinasikan kesedihan dengan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga kehidupan mereka terbebas dari yang namanya beban. Tentu adanya aktivitas atau kegiatan yang kreatif, yang rileks, yang santai juga bisa menjadi sarana untuk mendistraksi atau mengalihkan beban hidup atau ketidaknyamanan. Tapi tetap ingat ya bahwa apapun yang kita lakukan untuk mengurangi beban, untuk pengalihan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Tetap harus dicari solusi bagaimana masalah yang kita hadapi, yang membuat kita tidak bahagia itu harus diselesaikan. Awal-awal bolehlah kita melakukan relaksasi atau kegiatan kreatif yang membuat kita terhibur. Bisa saja menyanyi atau bisa saja bercocok tanam atau sekedar mendengarkan musik. Tapi tetap harus dipikirkan kalau kita sudah ngerasa siap, sudah ngerasa enjoy, ya harus cari orang minimal untuk bercerita dan mendapatkan solusi. Harus bagaimana kita menghadapi kesulitan kita. 6. Menerima ketidaksempurnaan diri sendiri. Merasa tidak bahagia dalam kehidupan yang kita jalani tentu seringkali berasal dari sikap kita yang tidak bersyukur atau tidak bisa menerima kenyataan hidup. Kunci kebahagiaan adalah menerima apa yang kita punya tanpa berandai-andai tentang hal yang mungkin tidak akan terjadi. Kita perlu membedakan antara tujuan yang bisa dicapai dan tujuan yang tidak bisa dicapai. Tidak ada manusia yang sempurna. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Dengan segala kelebihan itulah kita akan coba meraih mimpi atau harapan. Tapi ingat, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Sehingga jika membanding-bandingkan antara kita dengan orang lain, tentu kita bisa menjadi insecure atau tidak nyaman. Maka dari itu ya, belajar menerima ketidaksempurnaan diri sendiri itu akan membuat kita jauh lebih bersyukur dan pada akhirnya menjadi bahagia. 7. Lakukan apa yang kita sukai. Jangan pernah mau terkungkung dengan pekerjaan yang sama sekali tidak masuk ke dalam kategori kesukaan kita, atau sesuatu yang bisa kita kerjakan namun tidak pernah menghasilkan hasil yang baik. Mengapa? Karena memang keahlian kita bukan di bidang tersebut. Lakukan apa yang kita sukai, yang membuat kita bahagia, maka hidup kita akan terbebas dari segala beban yang menyakitkan. 8. Menggunakan uang dengan bijak. Dengan mengeluarkan uang secara bijak, kita tentu akan terhindar dari kata defisit dan terhindar dari hutang-hutang yang sebenarnya tidak penting. Orang-orang yang terhindar dari beban keuangan akan memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan menyenangkan. Jadi jangan sampai loh hidup kita terkontrol dengan uang hasil menghutang ya teman-teman. 9. Hidup di waktu sekarang. Apakah kalian masih merasa belum move on dari kehidupan masa lalu Anda? Atau
kalian terlalu mengkhawatirkan kehidupan di masa depan. Wah, tentu keduanya ini hanya bisa membuat kalian pusing 7 keliling loh. Yuk miliki hidup bahagia dengan berhenti mengkhawatirkan dua hal tersebut. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran yang berarti. Dan jadikan masa depan sebagai tujuan yang perlu kita usahakan, bukan untuk dikhawatirkan, oke? Nah, tentu ini harus diupayakan. Yang lalu biarlah berlalu. Sadari yang saat ini saja, lakukan yang terbaik. 10. Tanamkan rasa berterima kasih. Coba deh kalian temukan cara untuk menumbuhkan rasa terima kasih setiap hari. Rasa berterima kasih akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita. Hasilnya apa ya? Hidup kita akan terasa lebih indah dan bahagia. Dan tentu kebahagiaan datang akan selalu menghampiri kita. Jika kita bisa menerapkan 10 hal di atas, tentu paling tidak kita akan merasakan yang namanya bahagia dan hidup kita tanpa beban. Ingat, masih ada 10 lagi hal yang bisa dilakukan. Ikuti video berikutnya untuk mendapatkan 10 tips untuk menjadi bahagia, tidak merasa terbebani.